Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwani dengan ujung 7114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Plant Respiration Brown Cell to Ecosystem dengan dosen pengampu Bapak Juswardi. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu ada Zalwa, Julia, Hana, Vivi, Jihan, Davina, Dini, Yuli, Andea, Erwaini, Sophie, Yuliana, dan Meli. Sebagian besar karbohidrat, sekitar 0,25 sampai 0,70, yang diasimilasi oleh tanaman setiap harinya digunakan untuk respirasi. Fraksi ini meningkatkan ketika laju pertumbuhan relatif maksimum menurun, karena biaya perolehan nitrogen lebih tinggi untuk tanaman dengan laju pertumbuhan yang lebih rendah. Selain itu, kebutuhan respirasi juga meningkat ketika tanaman berada pada kondisi kekurangan nutrisi, seperti nitrogen dan fosfor. Respirasi pada tanaman juga terkait dengan biaya yang diperlukan untuk memperoleh nutrisi yang bisa mencapai 40-70% dari total respirasi. Tanaman dengan simbiosis bersama mikroorganisme tertentu seperti bakteri pengikat nitrogen atau jamur mikoriza juga membutuhkan lebih banyak karbohidrat untuk respirasi. Tanaman menghasilkan energi ATP melalui respirasi gelap yang menggunakan reduksi NAD, pH, dan kerangka karbon untuk mendukung pertumbuhan. Namun, pada beberapa tanaman, respirasi terjadi melalui jalur non-fosforilasi yang lebih resisten terhadap sianida, tetapi menghasilkan lebih sedikit ATP dibandingkan jalur sitokrom. Bagian ini menyoroti bahwa meskipun respirasi di tanaman tidak selalu terkait dengan produksi ATP sebagai mekanisme alternatif respirasi akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Nah, ada ciri umum sistem respirasi atau koefisien respirasi. Yang pertama itu jalur pernapasan pada tumbuhan. Nah, ada glikolisis, yaitu terjadi di sitosol dan plastisida. Adapun yang kedua yaitu jalur pentosa atau fosfat oksidatif. Ini terjadi di plastisida. Siklus asam trikarboksilat atau TCA Krebs terjadi di matriks mitokondria. Jalur transport elektron terletak di membran dalam mitokondria. Dan yang kedua, koefisien respirasi. Nah, yang pertama itu RQ, rasio jumlah rasio jumlah mol atau karbon dioksida yang dilepaskan dibandingkan dengan oksigen yang dikonsumsi. RQ sama dengan 1,0 jika sukrosa digunakan sebagai substrat respirasi dan dioksidasi penuh. Contoh RQ, yaitu yang pertama biji tritikum atau Aesopum gandum. RQ mendekati 1 karbohidrat sebagai penyimpanan utama, biji linum atau Usitatissimum atau rami. RQ bisa serendah 0,4, lemak sebagai penyimpanan utama. Ketiga itu faktor yang mempengaruhi RQ. Asam organik sebagai substrat RQ lebih 1,0 karena asam organik lebih teroksidasi. Proses biosintesis produksi nitrat di akar meningkatkan RQ sementara produksi asam organik menurunkan RQ. Yang B, glikolisis, jalur pantosa atau fosfat dan siklus asam trikarboksilat. Yang pertama itu langkah awalnya, yaitu langkah awal respirasi, glikolisis, konversi glukosa menjadi malat atau piruvat. Sel tumbuhan, malat adalah produksi akhir utama glikolisis yang digunakan sebagai substrat di mitokondria. Produk glikolisis, oksidasi satu molekul glukosa menghasilkan dua molekul malat. Ketika piruvat terbentuk, ada produksi bersih 2 ATP. Tidak ada produksi bersih NADH ketika malat adalah produk akhir, karena NADH digunakan untuk reduksi oksaloasetat. Dan yang ketiga, jalur pentosa atau fosfat oksidatif. Peran utama dalam produksi zat antara misalnya asam amino, nukleotida, dan NADPH tidak diatur oleh permintaan energi berbeda dengan glikolisis. Siklus TCA atau asam trikarboksilat. Yang pertama, malat dan piruvat dari glikolisis diekspor ke mitokondria. Yang kedua, oksidasi satu molekul malat menghasilkan 5 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP.
Yang ketiga, NADH dan FADH2 menyumbangkan elektron ke rantai transport elektron untuk menghasilkan lebih banyak energi ATP. Metabolisme mitokondria. Metabolisme mitokondria mencakup serangkaian reaksi biokimia yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP, terutama melalui proses fosforilasi oksidatif. Yang pertama, kompleks rantai transport elektron. Rantai transport elektron di mitokondria terdiri dari beberapa kompleks enzim 1 sampai 4 dan ATP sintase kompleks 5. Kompleks-kompleks ini mentransfer elektron dari molekul seperti NADH dan FADH2 menuju oksigen yang berperan sebagai akseptor elektron terakhir untuk menghasilkan ATP. Yang kedua, terminal oksidase dengan tahan sianida. Terminal oksidase tahan sianida adalah jalur alternatif dalam rantai transport elektron, dikenal juga sebagai jalur oksidasi alternatif AOX. Jalur ini berfungsi untuk menjaga pernapasan sel meskipun terjadi stres oksidatif atau penghambatan pada ETC konvensional. Yang ketiga, substrat inhibitor dan uncoupler. Substrat adalah molekul seperti NADH atau FADH2 yang menyumbangkan elektron pada ETC. Kedua, inhibitor menghalangi transfer elektron pada kompleks tertentu seperti rotenon pada kompleks 1 atau sianida pada kompleks 5, 6. Uncoupler adalah senyawa seperti 2,4 DNP yang memisahkan proses transfer elektron dan fosforilasi oksidatif menyebabkan energi hilang sebagai panas alih-alih digunakan untuk membentuk ATP. Maaf, inhibitor menghalangi transfer elektron pada kompleks tertentu seperti rotenon pada kompleks 1 atau sianida pada kompleks 4. Yang keempat, kontrol pernapasan rantai transport elektron. Kontrol pernapasan dalam rantai transport elektron mengacu pada pengaturan kecepatan respirasi seluler berdasarkan kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen serta substrat. RTE terjadi di membran dalam mitokondria dan berfungsi untuk menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif yang sangat tergantung pada aliran elektron melalui beberapa kompleks protein, termasuk NADH, dehidrogenase, sitokrom BC1, dan sitokrom C oksidase. Poin-poin utama pengendalian respirasi tumbuhan. Proses respirasi. Tumbuhan melakukan respirasi untuk menghasilkan energi dari glukosa yang dihasilkan selama fotosintesis. Dua, faktor yang mempengaruhi respirasi. Ketersediaan oksigen. Respirasi aerobik memerlukan oksigen. Suhu yang lebih tinggi umumnya meningkatkan laju respirasi. Dan ketersediaan nutrisi seperti glukosa dan mineral penting untuk proses respirasi. Peran enzim. Enzim berperan penting dalam proses respirasi, memfasilitasi reaksi kimia yang diperlukan untuk mengubah glukosa menjadi energi. Respirasi seluler. Proses respirasi seluler terjadi dari glikolisis, siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dan rantai transport elektron yang semuanya terjadi di dalam sel. Hasil dari respirasi. Produk akhir dari respirasi seluler adalah energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida, dan air. Energi ini digunakan untuk berbagai aktivitas seluler. Keenam, respirasi dan fotosintesis. Respirasi dan fotosintesis adalah dua proses yang saling terkait. Fotosintesis menghasilkan glukosa dan oksigen yang digunakan untuk respirasi untuk menghasilkan energi. Yang ketujuh, adaptasi tumbuhan. Beberapa tumbuhan memiliki adaptasi khusus untuk respirasi dalam kondisi tertentu, seperti tumbuhan air yang dapat bernapas di dalam air atau tumbuhan yang hidup di daerah dengan oksigen rendah. Dan yang ke-8, pengukuran respirasi. Laju respirasi dapat diukur dengan berbagai metode, seperti menggunakan respirometer yang mengukur pertukaran gas O2 dan CO2. Dengan memahami poin-poin ini, kita dapat lebih baik mengenali bagaimana tumbuhan mengatur dan mengendalikan proses respirasi mereka. Adapun produksi ATP dalam mitokondria terisolasi dan in vivo. Fosforilasi oksidatif, model kemiosmotik.
Fosforilasi oksidatif adalah proses yang terjadi di dalam mitokondria sel eukariotik, di mana ATP, adenosin trifosfat dihasilkan melalui transfer elektron dalam rantai transfer elektron yang terlibat dalam respirasi seluler. Model chemiosmotik yang diperkenalkan oleh Peter Mitchell menjelaskan bagaimana energi dari elektron yang ditransfer digunakan untuk memompa proton H+ dari matriks mitokondria ke ruang intermembran, menciptakan gradien proton. Gradien ini menghasilkan potensi energi yang dikenal sebagai force proton motif. Fosforilasi oksidatif, model chemiosmotik. Ketika proton mengalir kembali ke dalam matriks melalui ATP sintase, energi dari aliran ini digunakan untuk menggabungkan ADP, adenosin difosfat, dan anorganik fosfat menjadi ATP. Dengan kata lain, fosforilasi oksidatif mengandalkan perbedaan konsentrasi proton untuk memproduksi energi dalam bentuk konsentrasi proton untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP, yang merupakan sumber energi utama bagi banyak proses biologis dalam sel. Proses ini sangat efisien dan merupakan tahap akhir dari respirasi seluler, memanfaatkan energi dari oksidasi nutrisi untuk menghasilkan ATP secara optimal. Produksi ATP in vivo. Nah, produksi ATP in vivo terjadi melalui serangkaian proses biokimia yang berlangsung di dalam sel, terutama dalam mitokondria. Proses utama yang terlibat adalah glikolisis, siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Glikolisis berlangsung di sitosol, di mana glukosa dipecah menjadi piruvat, menghasilkan sejumlah kecil ATP dan NADH. Piruvat kemudian masuk ke mitokondria dan diubah menjadi asetil CoA yang memasuki siklus asam sitrat. Selama siklus ini asetil CoA dioksidasi menghasilkan NADH dan FADH2 serta sejumlah kecil ATP. NADH dan FADH kemudian berfungsi sebagai donor elektron dalam rantai transport elektron yang terletak di membran dalam mitokondria. Pengaturan transport elektron melalui sitokrom dan jalur alternatif. Yang pertama sitokrom VS jalur alternatif. Sitokrom adalah jalur utama dalam transport elektron menggunakan oksigen. Sedangkan jalur alternatif aktif saat sitokrom terhambat atau oksigen rendah. Faktor yang mempengaruhi yaitu ketersediaan oksigen rendah, mengaktifkan jalur alternatif, dan konsentrasi substrat seperti piruvat serta malat memengaruhi jalur mana yang dominan. Kelimpahan jalur sitokrom. Jalur sitokrom dominan saat oksigen tersedia cukup, menghasilkan ATP secara efisien melalui fosforilasi oksidatif. Yang keempat itu kelimpahan jalur alternatif. Jalur alternatif lebih aktif saat tanaman mengalami stres, meskipun kurang efisien dalam menghasilkan ATP, namun membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Adapun pengaturan rumit oksidase alternatif. Oksidasi alternatif memungkinkan tanaman beradaptasi dengan lingkungan yang tidak ideal dan pengaturannya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi aktivitas dan ekspresinya. Faktor pengatur oksidasi alternatif. Satu, kondisi lingkungan. Oksidasi alternatif lebih aktif saat oksigen rendah atau hipoksia dan suhu dingin, membantu menjaga respirasi. Dua, konsentrasi substrat. Ketersediaan malat dan piruvat mempengaruhi laju reaksi oksidasi alternatif. Tiga, regulasi genetik. Ekspresi gen oksidasi alternatif meningkat dalam kondisi stres, diatur oleh faktor transkripsi. Yang keempat yaitu ketersediaan nutrisi. Kekurangan fosfor dan nitrogen meningkatkan aktivitas oksidasi alternatif sebagai respons terhadap stres. Yang kelima, spesies oksigen reaktif atau ROS. Akumulasi ROS merangsang oksidase alternatif untuk mengurangi kerusakan oksidatif. Nah, bisakah kita benar-benar mengukur aktivitas jalur alternatif? Aktivitas jalur alternatif dapat diukur melalui konsumsi oksigen, produksi energi, dan analisis produksi produk akhir respirasi seperti etanol dan laktat. Nah, faktor yang mempengaruhinya yaitu ketersediaan substrat, kondisi lingkungan, yaitu suhu oksigen, dan adanya inhibitor. Jalur utama mempengaruhi efektivitas jalur alternatif. Fungsi ekofisiologis jalur alternatif.
Yaitu yang pertama produksi panas. Jalur alternatif dalam respirasi tanaman memungkinkan pelepasan energi sebagai panas, terutama pada spesies termogenik seperti arum dan Victoria amazonica. Tanaman ini menggunakan panas untuk menarik penyerbuk dan beradaptasi dengan suhu rendah. Misalnya peningkatan respirasi yang dipicu oleh asam salisilat dapat meningkatkan suhu bunga hingga 10 derajat Celcius di atas suhu lingkungan, mendukung proses penyerbukan dan perkembangan biji serta serbuk sari. Jalur alternatif sebagai luapan energi. Pertama, hipotesis luapan energi yaitu kondisi pemicunya. Jalur alternatif aktif ketika produksi asam organik lebih cepat daripada oksidasi, menyebabkan akumulasi. Nah, fungsi utama sebagai mekanisme kontrol kasar metabolisme karbohidrat terutama saat ada kelebihan substrat. Nah, ataupun bukan pengganti kontrol halus. Jalur alternatif tidak menggantikan mekanisme kontrol yang lebih spesifik seperti yang melibatkan adenilat. Dan jalur alternatif dalam stres, adaptasi terhadap perubahan permintaan karbon, stres seperti kekeringan atau serangan patogen dapat meningkatkan permintaan karbon secara mendadak. Kebutuhan karbon mungkin tidak selalu meningkat saat pertumbuhan terlambat. Nah, adapun perlindungan terhadap stres oksidatif, jalur alternatif membantu mencegah pembentukan radikal bebas seperti superoksida. Dengan mengurangi stres oksidatif, jalur ini membantu menjaga fungsi sel normal. Adapun interpretasi fungsi fisiologis spekulatif. Saat ini belum ada konsensus yang kuat mengenai fungsi spesifik jalur alternatif sebagai luapan energi berbagai kondisi fisiologis. Nah, menggunakan jalur alternatif dalam kasus darurat, ketersediaan ADP memainkan peran penting dalam mengatur aktivitas jalur sitokrom dalam sel. Ketika kebutuhan energi meningkat, jalur sitokrom akan bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, jika kebutuhan energi terlalu tinggi, jalur alternatif akan ikut terlibat. Oksidasi NADH dalam kehadiran muatan tinggi. Oksidasi NADH adalah salah satu langkah penting dalam rantai transport elektron, sebuah proses metabolik yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui oksidasi nutrien. Proses ini terjadi di dalam mitokondria dan melibatkan beberapa kompleks enzim yang berperan dalam mentransfer elektron dari NADH ke oksigen yang kemudian diuraikan menjadi air. Nah, proses oksidasi NADH atau pemberian elektron. NADH memberikan 2 elektron kepada kompleks 1 NADH sampai dehidrogenase kompleks. Transfer elektron. Elektron-elektron ini kemudian ditransfer melalui pusat Fs sampai S dan ubiquinonon atau Q. Dan energi muatan energi tinggi. Ketika elektron dilepaskan dari NADH, energi muatan elektrokemis yang tinggi diciptakan. Energi ini kemudian digunakan untuk menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif. Lanjutan respirasi ketika aktivitas jalur sitokrom dibatasi. Nah, penghambat jalur sitokrom. Adapun yang pertama inhibitor alami, senyawa seperti sianida, sulfida, dan karbon dioksida dapat menghambat jalur sitokrom yang merupakan jalur utama respirasi sel. Nah, yang kedua muatan genetik. Mutasi pada kompleks 1 dari rantai transport elektron juga dapat menghambat jalur sitokrom. Peran jalur peran jalur alternatif sitokrom. Yang pertama, produksi energi. Ketika jalur sitokrom terhambat, jalur alternatif menjadi penting untuk menghasilkan energi, meskipun efisiensi produksinya lebih rendah. Yang kedua, adaptasi terhadap stres. Jalur alternatif membantu tanaman beradaptasi dengan kondisi stres seperti kekurangan oksigen, suhu rendah, dan paparan senyawa beracun. Yang ketiga, perlindungan terhadap kerusakan oksidatif. Jalur alternatif membantu mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas yang dihasilkan ketika jalur sitokrom terganggu. Faktor yang mempengaruhi aktivitas jalur alternatif yaitu kondisi lingkungan, suhu rendah, kadar sulfida tinggi, dan kondisi anaerob dapat merangsang aktivitas jalur alternatif. Ekspresi gen yang mengkode enzim pada jalur alternatif dapat diinduksi oleh stres oksidatif. Nah, adapun konsekuensi tidak adanya jalur alternatif. Yang pertama, akumulasi produk fermentasi. Tanaman akan mengalami fermentasi yang dapat mengganggu metabolisme normal. Yang kedua, kerusakan sel, akumulasi radikal bebas dapat merusak komponen sel.
Nah, jadi dapat kita simpulkan dari paparan yang tadi saya jelaskan, pemahaman yang lebih baik tentang regulasi respirasi dalam tanaman dapat membantu dalam pengembangan strategi untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan dan meningkatkan produktivitas produktivitas pertanian. Demikianlah Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.